Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat online? Tetap sehat, tetap semangat untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan menjabarkan sebuah video pembelajaran di materi kelas 10 SMA yakni teks anekdot. Kebanyakan dari kalian belum mengerti atau belum mengetahui apa sih itu teks anekdot. Teks anekdot erat kaitannya dengan sindiran, dan teks anekdot juga tergabung dalam teks narasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Menurut KBBI, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Teks anekdot memanfaatkan lelucon atau guyonan untuk menyampaikan kritik secara tidak langsung. Banyak orang yang mengira teks anekdot merupakan teks humor, sedangkan teks anekdot memiliki banyak perbedaan dengan teks humor. Di antaranya, yang pertama, anekdot berisikan sindiran, sedangkan di dalam teks humor tidak memiliki unsur sindiran. Yang kedua, di dalam teks anekdot berisikan kritik, sedangkan di dalam teks humor tidak memiliki unsur kritik. Yang ketiga, teks anekdot isinya terstruktur, sedangkan teks humor tidak memiliki struktur. Yang terakhir, teks anekdot menggunakan bahasa baku serta sopan, sedangkan pada teks humor tidak harus menggunakan bahasa yang baku, bahkan kadangkala di dalam teks humor terkandung bahasa yang kurang sopan di dalamnya. Tidak semua teks yang lucu bisa dikategorikan dalam teks anekdot. Maka dari itu, ada pun ciri-ciri dari teks anekdot sebagai berikut. Yang pertama, ceritanya bersifat fiksi dengan gambaran realistis. Yang kedua, terdapat sindiran atau kritik di dalamnya. Yang ketiga, mengandung unsur tokoh, latar, rangkaian peristiwa, pelataran, dan nasihat. Lalu, bagaimanakah struktur teks anekdot? Berikut struktur teks anekdot. Karena anekdot termasuk dalam teks narasi, jadi strukturnya hampir sama dengan teks narasi yang lainnya. Antara lain, yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi berisikan pengenalan gambaran umum tentang tokoh maupun latar dalam cerita tersebut. Yang kedua, orientasi berisi tentang munculnya permasalahan awal dari cerita tersebut. Yang ketiga, klimaks yang berisi tentang hal-hal yang paling lucu dan hal-hal yang paling menjengkelkan dari teks tersebut. Yang keempat, reaksi. Di dalam bagian ini berisikan reaksi dan beberapa tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Entah itu menangis, tertawa, jengkel, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah koda. Di dalam teks anekdot, koda bersifat opsional yang berarti boleh ada atau boleh tidak ada. Demikian dari video kami tentang materi teks anekdot. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.